sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Vanda, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas terkait tips bagaimana sih cara untuk mengatasi cedera pada saat berolahraga. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel ini dulu ya. Di masa pandemi, salah satu cara untuk meningkatkan imunitas adalah dengan berolahraga. Sahabat ID, saat berolahraga dan juga setelah berolahraga, maka tubuh akan mengeluarkan zat-zat anti-inflamasi atau anti radang, serta akan terjadi peningkatan peredaran sel-sel limfosit di dalam tubuh, yang dikatakan akan mengurangi resiko tertularnya virus, keparahan penyakit, bahkan menurunnya mortalitas akibat virus. Namun faktanya, saat berolahraga ternyata juga beresiko untuk terjadinya cedera. Nah, pada 65 kasus cedera olahraga, ternyata justru terjadi pada pasien usia 5-24 tahun. Serta laki-laki lebih beresiko untuk terjadi cedera dibandingkan perempuan. Tips-tips agar terhindar dari cedera olahraga. Sebelum memulai program olahraga, sahabat tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dulu dengan dokter untuk memastikan tubuh Anda siap untuk berolahraga. Kedua, pastikan istirahat yang cukup sebelum berolahraga. 3. Minum air putih yang cukup 2 hingga 2,5 liter per hari. Gunakan alat pelindung diri yang tepat sesuai dengan jenis olahraga yang dipilih. Misalnya, gunakan sepatu yang nyaman untuk jogging, helm saat bersepeda, dan alat pelindung diri lainnya. Kemudian, sebelum latihan harus didahului dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Pemanasan berupa gerakan aktif dan ringan selama 5 hingga 10 menit di awal dan akhir latihan. Pemanasan juga berisi latihan peregangan selama 20 hingga 30 detik, terutama pada otot-otot yang dipakai untuk olahraga yang dipilih. Misalnya, untuk orang-orang yang bersepeda, maka Anda harus melakukan peregangan dari otot paha belakang atau hamstring, paha depan atau quadriceps, dan otot-otot betis atau gastrocnemius. Bagi Anda yang sebelumnya jarang berolahraga, tingkatkan intensitas atau frekuensi latihan secara bertahap. Jangan langsung latihan yang berat. Kemudian, lakukan olahraga dengan teknik yang benar. Misalnya Anda berniat untuk melakukan program fitness di gym, sebaiknya gunakan pelatih khusus yang akan mengajarkan gerakan yang tepat dan teknik yang benar dalam menggunakan alat-alat tersebut. Dan yang terakhir, jangan berolahraga bila Anda dalam keadaan cedera yang belum teratasi. Cedera dapat terjadi di bagian mana saja di tubuh kita, tergantung olahraganya. Maka berdasarkan lokasinya, cedera dapat terjadi di bahu dan leher, di ankle atau pergelangan kaki, pergelangan tangan, lutut, cedera pada otot paha, pada otot panggul, maupun daerah pinggang. Sedangkan organ-organ yang mungkin mengalami cedera selama olahraga adalah yang pertama adalah tulang. Pada tulang bisa terjadi retak, bergeser hingga patah tulang. Kemudian yang kedua adalah ligamen. Ligamen adalah jaringan penghubung antar tulang. Ligamen dapat mengalami tarikan sehingga disebut dengan sprain. Misalnya yang sering kita dengar adalah ankle sprain atau bahkan robek atau tear. Yang terakhir adalah tendon atau otot. Tendon atau otot dapat mengalami tarikan bahkan sampai menjadi robek atau tear. Bila suatu ketika terjadi cedera, lalu sahabat melihat suatu kelainan bentuk atau deformitas dari tubuh yang terkena, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas yang terdekat ya. Nah, untuk menangani, penanganan pertama pada cedera adalah dengan
Prinsipnya dengan mengurangi nyeri dan mengurangi proses peradangan akibat cedera. Caranya bagaimana? Ikuti tips-tips berikut ini. Yang pertama adalah proteksi atau perlindungan. Kita harus melindungi bagian yang cedera agar tidak bertambah parah. Misalnya dengan menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalan untuk mengurangi beban di kaki yang cedera, atau menggunakan splint atau bidai untuk mengurangi gerakan pada bagian yang cedera. Hindari memijat atau mengurut pada bagian yang cedera agar proses peradangan yang tidak bertambah dengan pijatan. Kedua, caranya dengan istirahat. Istirahatkanlah bagian yang mengalami cedera selama 2-3 hari pertama. Setelah itu mulai digerakkan secara bertahap sesuai dengan batas toleransi nyeri. Kemudian perlu dilakukan icing atau kompres dingin. Kompres dingin dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan es batu, gel kompresan, atau dicelup air dingin. Bila menggunakan es batu, maka bungkus es dengan kain lembut, lakukan gerakan memutar atau memanjang di daerah yang cedera selama 3-4 menit. Kemudian angkat selama 1-2 menit dan diulangi kembali selama 2-3 kali per sesi. Kompres dingin ini dilakukan setiap 4-5 jam di daerah yang cedera. Gunanya untuk mengurangi nyeri, mengurangi bengkak, serta berfungsi untuk relaksasi otot-otot yang cedera. Yang keempat, prinsipnya adalah kompresi atau penekanan. Lakukan kompresi atau penekanan pada bagian yang cedera dengan menggunakan balutan elastik atau kita tahu elastik verban. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bengkak sekaligus mengurangi pergerakan pada bagian yang sakit. Dan yang terakhir adalah elevasi atau ditinggikan. Posisikan bagian yang cedera sedikit lebih tinggi dari jantung. Misalnya diangkat atau diganjal dengan bantal atau alas yang empuk dan nyaman. Hal ini untuk mengurangi bengkak. Setelah cedera, kapankah harus konsultasi ke dokter? 1. Bila nyeri tidak berkurang dalam 1 hingga 2 hari, bila nyeri bertambah hebat, bila bagian yang cedera semakin bengkak, atau bila tidak mampu untuk menggerakkan anggota badan yang mengalami cedera. Pada kasus cedera olahraga, maka program rehabilitasi dapat diberikan berupa: yang pertama adalah program mengatasi nyeri dengan berbagai modalitas terapi seperti shortwave diathermy, ultrasound diathermy, electrical stimulation, ataupun laser terapi. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk melihat kekuatan otot masing-masing anggota gerak. Dilakukan juga pemeriksaan pola jalan atau gait disertai koreksi pada jalan untuk mengurangi resiko kecacatan di kemudian hari. Kemudian akan diberikan latihan peregangan untuk meregangkan otot-otot yang kaku akibat cedera. Juga diberikan latihan penguatan spesifik untuk otot-otot yang lebih lemah. Dan diberikan latihan agilitas atau kelincahan. Program akan diberikan sampai dapat kembali bertanding atau berolahraga. Oke sahabat IDI, demikian penjelasan dari saya kali ini. Semoga kita semua selalu sehat dan bebas dari cedera. Nah, untuk selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube IDI Jember Official? Yuk tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.